Ya, inflasi tahunan per Juli yang sebesar 1,54% adalah yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Terjaganya inflasi di tingkat rendah, baik secara tahun kalender maupun tahun ke tahun. Cukup menjadi angin segar di tengah berbagai tantangan di masa pandemi. Namun bagaimana ini merefleksikan daya beli masyarakat, bagaimana juga strategi agar inflasi terjaga di level yang aman. Demikian juga halnya dengan daya beli kita. Kita akan membahasnya bersama Deputi 1 Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, ada Pak Iskandar Simorangkir yang sudah tersambung melalui telekonferensi. Pak Iskandar, sudah diumumkan oleh BPS bahwa terjadi deflasi. Bagaimana Anda menanggapi angka ini? Pertama kita harus lihat komponennya dulu. Kalau kita bandingkan dengan bulan Juni, memang betul terjadi deflasi 0,1 dibandingkan Juni yang 0,18. Apakah ini karena daya beli melemah? Tunggu dulu, kita lihat dulu faktor apa penyebabnya, itu kita lihat dari komponennya. Kalau saya lihat di sini, ternyata penyebab deflasi ini lebih berasal dari inflasi yang bergejolak, yaitu minus 1,19 kalau kita lihat inflasinya dengan kontribusi minus 0,2. Terus kalau kita telusuri lebih jauh, itu ternyata berasal dari komponen bahan makanan sebesar minus 1,06. Kemudian kalau kita lihat produknya adalah berasal dari bawang merah minus 0,11%, bawang putih, beras jeruk, cabai rawit, yang merupakan komponen dari bahan makanan, walaupun ada angkutan udara minus 0,05. Ini apa artinya? Bahwa deflasi yang terjadi seperti bawang merah sebesar minus 0,11% ini berasal dari panen raya di Brebes, pusat dari bawang merah kita, di mana pada saat ini pada bulan Juli itu panennya melimpah. Itu artinya ini karena memang stoknya yang sangat besar. Kemudian coba kita lihat apakah betul ini karena penurunan daya beli. Itu bisa kita lihat dari inflasi inti, Mbak Popi. Kalau kita lihat inflasi inti kita di Juni itu kita mengalami inflasi 0,02 mantumannya, kemudian year to date-nya 0,86%. Kita bandingkan dengan yang Juli sekarang, ternyata mengalami inflasi yang meningkat 0,16%. Atau year to date-nya 1,03%. Berarti artinya ini mengalami peningkatan 0,16 dibandingkan dengan 0,02. Berarti ini artinya apa? Ini artinya ini bukan karena daya belinya melemah menimbulkan deflasinya, lebih disebabkan oleh faktor sisi supply-nya. Jadi ngelihatnya dari sisi pandangnya seperti itu, Mbak Popi. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat lagi dari kacamata pemerintah, apakah daya beli kita masih aman di saat pandemi COVID-19 menyerang, Pak Iskandar? Kalau saya lihat seiring dengan dibukanya ekonomi kita, kegiatan ekonomi itu mulai meningkat kalau kita lihat. Coba kita lihat tarif angkutan udara. Itu kan mengalami deflasi 0,05 seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, mulai dibukanya ekonomi, maka jumlah penumpang meningkat. Kemudian adanya kemudahan-kemudahan yang mengakibatkan tarif dari angkutan udara menurun di bulan Juli. Kemudian kalau kita lihat PMI kita, Mbak Popi, yang baru saja keluar, itu menunjukkan di bulan Juni, bulan lalu 39,1, sekarang udah meningkat 46,9. Ini artinya peningkatan yang cukup signifikan. 7,8 poin dia meningkat. Ini artinya apa? Artinya bahwa aktivitas ekonomi kita sudah mulai bergerak seiring dengan dibukanya ekonomi kita. Memang betul di triwulan 2 kita mengalami pelemahan ekonomi, bahkan mengalami kontraksi, diperkirakan nanti yang diumumkan pada tanggal 5 Agustus, kita kemungkinan besar mengalami kontraksi karena PSBB, pembatasan sosial lainnya mengakibatkan banyak aktivitas ekonomi yang terhenti. Itu memang tidak kita pungkirin itu kalau di triwulan 2. Tapi di triwulan 3 ini seiring dengan dibukanya mulai Juni, beberapa aktivitas ekonomi mulai mengalami peningkatan.
Baik, seperti kita tahu bahwa ketika misalnya angka inflasi rendah ini pasti adanya weak demand dan Ibu Sri Mulyani juga udah bilang bahwa kuartal 2 2020 ini pertumbuhan ekonomi kita memang menurun tajam. Tapi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana memperbaiki kuartal 3 lalu juga bagaimana kita meningkatkan domestic demand, Pak? Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Presiden, tentunya salah satunya adalah percepatan anggaran terkait dengan COVID-19, di mana telah dianggarkan sebesar 695,2 triliun. Ini memang salah satu kunci ekonomi kita bisa tumbuh, bahkan kita bisa menghindari resesi di triwulan 3 kalau kita bisa dengan cepat mengimplementasikan keseluruhan anggaran COVID-19 ini. Jika stimulus fiskal ini bisa kita lakukan dengan cepat, kemudian diiringi lagi dengan pembukaan ekonomi, tentunya kita tidak melupakan aspek kesehatan, Mbak Popi, ya. Tetap kita ketat di protokol COVID-19. Jadi kita harus bisa seiring agar kita bisa pertumbuhan kita bisa tinggi di satu sisi, di sisi lain secara bersamaan kita bisa juga menjaga rakyat kita menjadi sehat. Itu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah tentunya agar kita mencegah terjadinya resesi. Sebagai data aja saya informasikan, kebetulan saya menangani KUR, Mbak Popi, itu di minggu ketiga dan keempat kami dilaporkan bahwa penyaluran KUR kredit usaha rakyat itu bahkan sudah hampir menyamai titik normalnya. Tentunya korporasi tidak secepat UMKM, karena UMKM cepat sekali beradaptasi, khususnya ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan, ya. Misalkan berdagang itu bisa cepat mereka menyesuaikan dengan adaptasi pembukaan ekonomi baru. Oleh karena itu dengan beberapa tanda PMI yang mulai meningkat, indeks keyakinan konsumen yang sudah mulai meningkat, penjualan mobil yang sudah mulai meningkat, maka diharapkan di triwulan 3 ini ekonomi kita setidaknya tumbuh bisa positif. Kalau triwulan 2 kan udah lewat, kita menyadari bahwa triwulan 2 akan mengalami kontraksi. Baik. Oleh karena itu kalau dilihat rujukannya triwulan 2 seperti Mbak Popi mengatakan, dia memang terjadinya memang mengalami kontraksi ekonomi kita. Tetapi ini kita cegah resesi agar di triwulan 3 kita bisa setidaknya tumbuh positif sedikit lah. Oke, baik. Itu harapannya bahwa kita bisa tumbuh positif sedikit karena Indonesia never walk alone di tengah kondisi pandemi ini karena dunia juga mengalami hal yang sama. Tadi Pak Is bilang bahwa implementasi stimulus fiskal adalah kunci, walaupun Pak Jokowi juga hari ini sempat kembali lagi-lagi menegur soal serapan yang masih lambat. Nanti kita akan bahas bagaimana implementasinya, kemudian serapannya ini seperti apa agar segera cepat membuat sektor real kembali berjalan. Pemirsa tetaplah bersama kami.